Kita ke info utama. Mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi yang sempat dilaporkan hilang sejak Rabu 4 Juni datang melapor ke kantor polisi dalam keadaan sehat. Sementara ketiadaan infrastruktur jembatan membuat warga Dusun Jalen Kidul di Ponorogo selama bertahun-tahun harus melintasi sungai berarus deras untuk memakamkan jenazah. Sehat, Pak. Sempat dilaporkan hilang dengan dugaan diculik, mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi akhirnya muncul di Mapolsek Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo pada Senin sore. Di antar sopir pribadinya, Kusnadi membantah disebut diculik. Kepada polisi dan awak media, Kusnadi mengaku dijemput temannya pergi ke Pamekasan, Madura untuk berobat alternatif. Karena telah ditemukan, Kusnadi mencabut laporan orang hilang dan meminta maaf karena telah membuat kegaduhan. Terkait tudingan melarikan diri dari kasus korupsi dana hibah Jawa Timur yang melibatkan Pokmas Madura, Kusnadi juga membantahnya. Sebelumnya, Kusnadi dilaporkan hilang oleh anaknya Tony Kusdita Kunong. Pihak pelapor menyebut Kusnadi terakhir terlihat pada Rabu 4 Juni di peternakan ayam milik keluarga di Desa Wonokarang, Balongbendo, Sidoarjo. Warga Dusun Jalen Kidul, Desa Jalen, Kabupaten Ponorogo terpaksa menggotong keranda jenazah menyeberangi sungai. Jalur berbahaya ini dipilih warga karena menjadi akses terdekat menuju area pemakaman. Hal ini karena jalan yang bisa dilalui kendaraan rutenya memutar dengan jarak mencapai 2 km lebih. Menurut warga, mereka sudah meminta Pemkab Ponorogo segera membangun jembatan untuk memudahkan akses Dusun Jalen Kidul, namun belum direspon selama bertahun-tahun hingga kini. Setiap ada orang meninggal ya seperti ini, tidak ada jalan lain. Kalau muter kan lebih dari 2 kilo, putar lewat sana, lewat polsek, terus muter, makamnya kan dekat ini, gitu loh. Jadi akhirnya tetap nyabrang. Meskipun malam hari? Iya, malam harus. Itu sudah tugas warga semua kok. Petugas pemadam kebakaran Kota Surabaya pada Minggu sore menyelamatkan seorang pemuda di salah satu rumah kos di Jalan Penjaringan Timur. Korban berinisial YP, usia 22 tahun, ditemukan dalam kondisi tergeletak dan sesak nafas di kamar mandi kos yang dipenuhi asap. Diduga korban membakar sendiri arang di dalam kamar mandi kos. Usai diberi bantuan pernapasan dan resusitasi oleh tim rescue, korban langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Memang ada indikasi percobaan bunuh diri ya, Mas? Iya, soalnya kita juga temukan adanya surat wasiat sama kayak minuman suplemen banyak di daerah kamarnya, kamar kosnya. Ini dugaannya korban ini memang sempat bakar-bakar ya, Mas? Bukan sempat ya, memang bakar-bakar di dalam kamar mandi. Soalnya kita juga temukan kayak ada arang apa sih segini itu juga masih ada satu dus di dalam kamar kosnya. Kemungkinan yang dibakar sama korbannya tadi kemungkinan kurang lebih 6-7 lah dibakar di dalam kamar mandi. Meski menemukan surat wasiat yang diduga ditulis korban dengan alasan depresi, pihak kepolisian masih menyelidiki lebih lanjut terkait motif dan latar belakang tindakan korban. Tim Liputan.